Hai, kembali dengan reporter Mr. Guys di sini. Beberapa hari lagi kita akan sampai kepada 31 Oktober 2025. Apa signifikannya daripada 31 Oktober ini? Nah, mungkin sebagian besar saudara sudah tahu bahwa itu adalah hari Halloween. Nah, meskipun itu bukan hari raya libur, tetapi boleh dikatakan hari itu dirayakan hampir di seluruh bagian negara, bahkan termasuk Indonesia. Kalau kita ke mall-mall, ke supermarket, mungkin kemana-mana temanya sudah tema Halloween. Bahkan orang sudah menjual coklat dengan tema Halloween dan sebagainya. Bahkan di luar negeri mereka merayakan ini sebagai suatu acara bagi mereka, ya, perayaan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang kita katakan? Apa yang perlu kita sikapi dengan ini? Apakah kita rayakan, ikut rayakan? Mungkin kita bilang, jangan terlalu ekstrim lah, ini kan cuma perayaan biasa aja buat lucu-lucu. Anak-anak kecil pakai baju-baju yang lucu-lucu, atau jangan terlalu ekstrim lah, seperti itu. Nah, izinkan saya sharing mengenai Halloween ini ya. Saudara, Halloween ini dimulai, saudara mungkin kaget ya, ternyata dari 2000 tahun yang lalu, kaum Celtic merayakan festival yang namanya Samhain. Nah, mereka ini siapa? Mereka ini adalah pagan worshipper. Apa itu pagan? Pagan adalah penyembah berhala. Dan mereka kenapa merayakannya tanggal 31 Oktober? Karena dikatakan bahwa tanggal 31 Oktober ke 1 November itu adalah masa di mana border seperti tirai atau veil-nya yang memisahkan antara dunia gelap atau dunia roh dengan dunia alam bumi itu sangat tipis sekali. Jadi sehingga setan-setan atau ghost-ghost, roh-roh gitu, yang dari sudah mati, roh-roh sudah mati, itu bisa datang ke bumi. Dan disitulah mereka mengharapkan kedatangan roh-roh ini. Jadi saudara, dari situ sendiri kita sudah tahu origin daripada acara Halloween ini, saudara. Kemudian barulah beberapa abad kemudian orang-orang Kristen di Roma mengadopsi dengan blending dengan acara All Saints Day, hari untuk Santo dan Santa, hari orang-orang kudus ya. Dan All Saints Day itu disingkat menjadi All Hallows Day ya. Hallows inilah yang akhirnya original dari kata Halloween ya, Hallows ya. Jadi kita sudah tahu dari sini ini adalah bukan sesuatu informasi yang perlu untuk kita rayakan. Di samping itu apalagi saudara? Samping itu kalau saudara mendengar mantan-mantan penyembah-penyembah setan, khususnya orang-orang petinggi-petinggi. Salah satunya yang saya baca dan saya nonton kesaksiannya itu Ryan Swigler. Dia adalah Satan priest. Jadi kayak seperti pendeta, petinggi pendeta di gereja setan di South Africa. Dia mengatakan bahwa di hari itulah mereka itu merayakan yang namanya ritual, yaitu apa? Ritual manusia. Mereka juga mengadakan apa? Mengadakan pesta seks. Dan semua ini mereka lakukan di hari itu. Saudara bisa nonton kesaksian-kesaksian itu. Nah, Alkitab berkata apa? Alkitab berkata di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai 11, dikatakan bahwa bagaimana kita yang dulu dalam kegelapan, dan kita sekarang sudah diterangi oleh terang firman Tuhan. Nah, kita jangan mau lagi kembali ke situ. Firman Tuhan dikatakan janganlah turun mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-11. Bahkan juga dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 21 dan 22. Ujilah segala sesuatu, peganglah yang baik. Jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus, sudah dikatakan abstain from all evil appearance ya, penglihatan. Kita tahu di dalam Halloween ini apa sih yang ditemukan? Selalu orang yang berpakaian ya, berpakaian yang lucu-lucu, anak-anak berpakaian jadi macam-macam lah. Tetapi kalau kita tahu, dan kebetulan saya juga pernah ikut acara parade Halloween ketika saya berada di Amerika. Terus terang saudara, kalau saudara melihat acara parade itu tidak ada sesuatu yang tanda kutip lucu. Mungkin ada satu dua lah, tapi semuanya itu memberikan suatu atmosfer, vibe yang seram.
orang-orang berpakaian setan-setan, nenek sihir, bahkan kaum-kaum yang mereka trans dan mereka kesempatan untuk berpakaian seperti drag queen ya, kostum drag. Saudara tahu ya, kostum drag ya, cowok pakai pakaian cewek, dan sebaliknya mereka betul-betul seperti merayakan hari kemerdekaan mereka seolah-olah. Anton Szandor LaVey, pendiri daripada gereja setan di Amerika dan bahkan founder dari gereja setan seluruh dunia, saudara. Dia pernah berkata, dan ini dia saya kutip, dia kata gini, "I'm glad that Christian parents allow their kids to worship the devil at least one night a year." Artinya apa? Dikatakan, saya senang minimum keluarga-keluarga Kristen, orang tua Kristen mengizinkan anaknya untuk menyembah setan at least setidaknya satu malam dalam satu tahun. Saudara, pendiri dari gereja setan berkata itu. Dan saudara tahu kapan dia meninggal, Anton Szandor ini? Dikatakan kalau saudara cek di Wikipedia itu tanggal 29 Oktober dia meninggalnya. Tapi saudara tahu di akte kematiannya, di death certificate akte kematian ditulis tanggal berapa? 31 Oktober. Suatu kebetulan? Saya yakin tidak. Satu fakta lagi yang perlu saudara ketahui ya, bahwa setiap hari Halloween, ini mereka melakukan research 2 tahun yang lalu, saudara, di Skaf Humphreys Traveler Risk Handle dan juga University Northeastern. Profesor mengatakan bahwa kriminal itu yang ada hubungannya dengan Halloween, di hari Halloween ada suatu peningkatan crime related, yaitu Halloween itu naik sampai 17%. Dan kriminal bersifat kekerasan, ya, violent crime itu naik sampai berapa saudara tahu? 50%. Dari situ kita bisa tahu bagaimana hari ini bukan sesuatu hari yang boleh dikatakan ini seperti hari peperangan rohani justrunya. Karena di satu sisi mereka penyembah setan ini, mereka mengadakan ritual, mereka mengorbankan bahkan manusia, mereka mengadakan pesta seks, pesta narkoba. Apakah kita mau ikut-ikut seperti mereka? Hanya karena supaya nggak FOMO, fear of missing out, nggak ikut-ikutan tren, ikut-ikut acara mereka bagi-bagi permen, kostum-kostum yang lucu-lucu. Kita dipanggil bukan untuk menjadi serupa dengan dunia. Alkitab berkata bahwa janganlah kita menjadi serupa dengan dunia, dan Alkitab juga mengajarkan kita bahwa meskipun kita tinggal di dalam dunia, tapi kita tidak mengadopsi cara-cara dunia. Bahkan Alkitab dengan jelas berkata bahwa kalau kita mengasihi dunia dan segala isinya, kita menjadikan Allah musuh kita. Kita tidak mau dong Allah menjadi musuh kita. Justru kita mau Allah ada di pihak kita. Kita mau menjadi sahabat Allah. Kita nggak mau jadi musuh Allah. Jadi sekali lagi saya berikan anjuran, saran, kalau boleh, saudara jangan merayakannya. Lebih baik saudara ganti Halloween jadi haleluya aja. Doa di rumah, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, jauhkan. Karena terus terang ketika saya membuat video ini pun banyak gangguan saudara. Mulai dari internet rusak, tiba-tiba internet gangguan, tiba-tiba handphone saya full, nggak bisa ngerekam lagi, tengah-tengah ngerekam tiba-tiba dia bilang full, saudara. Bukan suatu hal yang aneh, tapi memang inilah saya perlu kasih tahu kepada saudara. Sampai jumpa di berita berikutnya. Reporter Mr. Guys out.